Pertama, syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini tadi kita saksikan bersama merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Kalau dihitung dengan hari kerja, ada 11 hari kerja, karena Sabtu Minggu libur, kita melaksanakan pembongkaran. Dari yang rencana awal 10 hari, namun karena kondisi cuaca, kondisi alam, ya, yang kita tadi sudah sama dengar dari asapnya dan lantamal, cuaca, kemudian hujan, gelombang, kedangkalan, ya ini faktor alam sehingga yang 10 menjadi 11 hari. Nah, pada kesempatan ini pertama juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Satgas secara keseluruhan, yang dimana Satgas ini adalah bentuk dari kolaborasi dari TNI Angkatan Laut, TNI juga, Polri, kemudian dari KKP, kemudian juga dari teman-teman nelayan yang sudah ada, Bakamla, yang juga ikut di dalam kegiatan pembongkaran ini. Di mana kegiatan ini juga tentu berdasarkan perintah dari Bapak Presiden pada Panglima TNI dan berlanjut kepada Kepala Staf Angkatan Laut, dan ditunjuklah Komandan Lantamal 3 sebagai Komandan Satgas untuk melaksanakan pembongkaran yang pada hari ini insya Allah akan berakhir, tinggal 1 km, dan dapat dipastikan tadi sudah saya tanyakan sama dan Lantamal 3 Brigjen Hari bahwa ini 1 km itu dapat dituntaskan pada hari ini, apalagi cuacanya cukup cerah hari ini ya, mudah-mudahan nggak sampai jam 12 sudah kelar itu. Kemudian sudah sepanjang 30 lebih ya, 30 km lebih, yang sisanya 1 kilo hari ini akan selesai. Nah, tentunya kita berharap para nelayan bisa dapat bekerja dengan senang ya, bekerja kembali di laut, di mana pagar laut ini tadinya mempersulit masyarakat nelayan khususnya untuk mencari ikan. Nah, tentunya kesulitan-kesulitan masyarakat ini TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, Polri akan selalu hadir untuk membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Hanya itu saja yang kita inginkan. Nah, tadi kita dengar bersama perwakilan para nelayan sudah mengucapkan rasa terima kasih dan mereka siap melaut lagi. Kemudian juga tentunya kegiatan ini tidak lepas dari ada permasalahan, namun permasalahan di lapangan sudah diantisipasi dan tidak ada hal-hal yang prinsip, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Ke depan kita berharap kegiatan nelayan dapat bisa berjalan kembali, kemudian program-program Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dalam kaitan ketahanan pangan ini, cita-citanya dapat terlaksana dan baik, khususnya dari aspek kelautan atau kemaritiman ini. Ini upaya-upaya kita dalam mendukung program dari Bapak Presiden. Demikian saya kira sementara. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak, saya Iwan dari CNN Pak. Pak, ada 2 pertanyaan. Satu yang terkait dengan pagar laut ini. Kira-kira untuk kedepannya, untuk mencegah terjadinya hal seperti ini dan juga terjadi hal seperti ini di seluruh Indonesia, kira-kira ada mekanisme nggak sih Pak untuk pelaporan dari masyarakat kepada entah pihak Angkatan Laut, entah Polair atau siapapun yang berwenang di laut itu, untuk jangan supaya sampai viral dulu kemudian baru kita melakukan tindakan gitu Pak. Jadi apakah ada mekanisme pelaporan yang bisa efektif begitu Pak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua terkait dengan penegakan hukumnya, mungkin nanti bisa dijawab oleh dari Polair atau KKP atau dari perwakilan dari Provinsi Banten. Ini terkait dengan pagar laut yang di Banten ini, kemudian kasusnya gimana Pak? Udah sampai manakah kasusnya? Kan kemarin katanya kan sudah mulai diselidiki, kemudian apakah sudah ada ketahuan siapa pemiliknya atau seperti apa selanjutnya? Mungkin nanti dijawab sama yang dari penegak hukum Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan ya. Yang pertama dengan permasalahan ini ke depannya bagaimana? Tentunya dengan pengalaman kejadian ini kita akan berkolaborasi ya dengan kementerian dan lembaga agar permasalahan ini tidak terulang lagi. Ya, tentunya masing-masing nanti akan dibentuk ya tim mungkin, dan kita khususnya dari TNI Angkatan Laut
ya kita di sini juga akan berupaya meningkatkan patroli-patroli ya, karena di jajaran TNI Angkatan Laut ada Lantamal, Lanal, ya ada Posal, ya mudah-mudahan lapor cepat dari teman-teman nelayan sehingga permasalahan ini tidak terus berkembang. Kita harapkan ke depan intinya TNI Angkatan Laut ingin membantu masyarakat ya, sehingga peran nelayan ini tidak ada kesulitan untuk berlayar mencari ikan karena hasil ini sangat dibutuhkan. Nah, kemudian yang terkait dengan masalah hukum tentunya ini ranahnya nanti dari PSDKP maupun teman-teman dari Polri yang terkait dengan permasalahan ini. Saya kira itu, Mas. Ya. Ada lagi? Ya. Nah. Izin Jenderal, sebenarnya hampir sama sih dengan tadi untuk menindaklanjuti bahwa nanti ke depannya bahwa dari TNI Angkatan Laut akan tetap membantu nelayan juga begitu nanti akhirnya untuk agar pagar-pagar laut ini tidak kembali ditanam begitu ya Pak ya. Untuk kelanjutannya ini kan kita udah lihat bahwa dari stakeholders ini kan terus bertugas kemarin. Ini boleh di-spill sedikit nggak sih, ini biaya yang dikeluarkan kan cukup besar begitu ya, dari KKP, kemudian TNI Angkatan Laut, ada Bakamla, bisa di-spill nggak mungkin ke teman-teman media sekarang ini untuk melakukan pembongkaran laut ini perlu biaya yang sebesar apa sih untuk proses pembongkarannya? Terus yang terakhir agar tidak terulang kembali, mungkin ada himbauan juga dari Jenderal untuk masyarakat di luar sana apabila menemukan pagar laut ini seperti apa? Itu aja Jenderal, terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan tindakan lanjut ya tadi juga saya sampaikan, yang khusus di daerah sini ya saya yakin nanti Lantamal 3 terus akan menjaga situasi ini ya. Sini juga ada Posal yang ada tanggung jawabnya. Nanti juga ini akan tetap kita bersihkan lagi kalau masih ada 1-2 bambu ya, tetap akan kita tuntaskan seperti janji atau perintah yang disampaikan oleh pimpinan kita. Nah, terkait anggaran ya ini hal TNI tentunya akan melaksanakan tugas apa yang diperintahkan ya, anggaran itu sudah ada anggaran, kita menggunakan anggaran rutin, tidak ada masalah itu anggaran ya, rutin kita sehari-hari ya Mas ya. Untuk yang kedepannya ya kita nanti pasti ada pimpinan yang nanti akan membahasnya kelanjutan di daerah-daerah lainnya. Saya kira itu Mas. Izin Jenderal, Rifki dari FIFA. Terakhir mungkin Jenderal, kemarin selain di perairan Tangerang kita tahu di perairan Bekasi juga terjadi hal yang sama. Kemudian kalau nggak salah kemarin PSDKP juga melakukan pembongkaran. Nah, apakah kedepannya TNI Angkatan Laut juga akan ikut terlibat dalam upaya pembongkaran pagar laut yang ada di daerah Bekasi? Mungkin itu. Terima kasih Jenderal. Ya betul ya, itu mungkin kita lihat pemberitaan. Saya kira itu sudah diaksi oleh PSDKP. Saya pikir itu sudah ranahnya PSDKP. Ya kita ini yang di sini saja. Namanya prajurit siap melaksanakan perintah sesuai dengan pimpinan kita yang memberikan. Jadi keterlibatan kita belum.